Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan jamaah salat subuh Masjid Baitul Khaliq yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan keduanya lah kita akan diselamatkan oleh Allah untuk mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, kehidupan yang sebentar sekali, untuk menuju ke sebuah kehidupan yang abadi, yang kekal, yang disebut dengan akhirah, kehidupan yang terakhir, yang abadi. Maka Allah begitu sayang kepada kita untuk mengingatkan, wa tazawwadu, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang akan kita bawa nanti untuk menuju kehidupan yang abadi itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada Allah perintahkan kumpulkan harta bendamu, kumpulkan tanah-tanahmu, kumpulkan segala macam apapun yang berbentuk, yang sifatnya properti material. Tapi yang diperintahkan oleh Allah, fa inna khairaz zad, sebaik-baik perbekalan itu adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah untuk menuju kajian kita, saya mohon maaf sekedar untuk mengingatkan, kan orang Islam itu diciptakan oleh Allah dengan takdirnya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini semua adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kalian antar kita semua untuk apa? Berbuat islah. Dalam konteks ini saya bukan mengingatkan, ini sekedar untuk menambahkan muazin kita. Tadi yang idealnya adalah as-salatu khairum minan naum. Ya, tadi saya dengar as-salatu khairum minan apa? Nunnya panjangin ya. Nah, itu tidak tepat, jadi dirubah minan naum. Jadi bisa kita gunnah musyaddahkan nun yang bertasydid. Tadi kedengarannya minan naum, ya itu ya. Nggak apa, itu kita betulkan. Yang terakhir juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan, saya mendengar kurang ada haknya. La ilaha illallah. Yang apa? Itu mungkin sebuah habit atau kebiasaan, tapi kebiasaan itu bisa kita rubah menuju yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita
haru birukan atau suasana kebatinan kita sebagai kaum muslimin seperti terkoyak-koyak. Ya, tentu feel perasaan yang seperti ini tidak sama semua mungkin ya. Bagaimana seseorang itu merespon akan sebuah kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Saya mencontohkan begini. Pesantren Az-Zaitun itu adalah sebuah pesantren modern. Modern dalam perspektif begini. Semua kebutuhan santri itu bisa diakomodir oleh pesantren. Makan itu butuh nasi. Nasi hasil produk dari beras. Beras dari padi. Semua kebutuhan itu teratasi di sana. Jadi mereka tidak perlu untuk membeli keluar atau bahasa ini mengimpor, itu tidak. Kebutuhan peternakan, ayam, sapi, kambing, semua ada di sana. Kalau saya bisa meningkat apapun kebutuhan secara rogawi, jasad itu semua tersedia di sana. Bahkan teknologinya itu luar biasa. Akhir-akhir ini mereka sedang membuat kapal yang mereka beri nama tagline-nya adalah membangun Bahtera Nabi Nuh, kira-kira begitu. Ada kapal yang panjangnya sekarang ini yang sedang dibuat 300 lebih meter, 300 meter lebih, ada yang 150. Dan uniknya nama-nama kapal itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap memberikan kontribusi kepada mereka, macam-macam. Malah seorang pengamat politik, istri dari seorang jenderal, saya mungkin tidak etis untuk menyebutkan nama, masih hidup dan orangnya pengamat militer. Ketika ditanya, Anda tidak merasa apa-apa ketika nama Anda diabadikan sebuah kapal yang diproduk oleh Az-Zaitun? Ya, jawaban dia klasik saja, normatif. Ya, saya juga nggak tahu. Gitu. Apakah izin dengan saudara? Nggak juga. Ya, saya nggak tahu lah itu. Nah, jadi singkatnya, Az-Zaitun itu banyak membuat orang terperangah, banyak membuat orang kagum. Ya, kalau kita memandang atau dalam perspektif keduniaan, betul. Segala apapun ada di sana. Nah, yang menjadi masalah adalah beberapa statement dari seorang Panji Gumilang itu ngacau dan ngaurnya luar biasa. Bahkan MUI secara tersirat, ya tersirat artinya tidak secara langsung tersurat, tidak. Ini sesat. Meskipun MUI tidak mengakui itu ya. Saya banyak penyambahan begitu. Bapak sekalian, saya punya sahabat 8 orang yang mengajar di sana. Dan bahkan Panji Gumilang ini adalah ex mantan Gontor, bukan alumni. Kami mengkategorikan atau parameter alumni itu adalah orang yang sejak kelas 1 sampai kelas 6, kalau istilah kami di pesantren. 6 tahun, 1 ke 3 itu SMP, 3 ke 6 itu SMA. Nah, kami menyebutnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6. 6 tahun selesai pengabdian, itu alumni. Nah, tapi kan Panji Gumilang mengakuinya saya adalah alumni Gontor. Nah, ini menjadi sebuah diskursus buat kami. Selalu kami bicarakan bahwa sebetulnya Panji Gumilang itu bukan alumni, tapi X itu ya dikatakan tidak lulus kontrol. Sama halnya dengan mungkin
saudara kita MH Ainun Najib, nah, budayawan ya. Tapi budayawan beliau ini saya mengapresiasi betul. Sering saya ikuti pengajian Padang Bulan itu di mana-mana. Kalau sempat saya di Jakarta itu di Taman Ismail Marzuki, ketika ada teman sahabat saya yang mengisi di acara itu sebagai penceramahnya, saya dikabarin, Mas, MH akan tampil di Taman Ismail Marzuki. Nanti kiai kita Hasan Abdullah Sahal akan datang. Saya semangat tuh, datang saya. Pernah ke Jombang, di mana tempat yang saya masih bisa saya datang. Ini budayawan, ini seorang seniman. Seorang budayawan itu menjaga betul etika dalam berbicara. Seorang budayawan itu independen, lurus. Nah, jadi Panji Gumilang ini di mana-mana mengaku sebagai seorang syekh. Santrinya wajib memanggil dengan syekh, bukan ustaz, bukan. Sementara syekh itu pemahamannya luar biasa. Seorang yang berilmu tinggi tidak cukup di situ, tapi dia berkontribusi secara keilmuan, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu. Dan ilmunya pasti ilmu yang sesuai dengan syar'i, itu pasti. Tapi Panji Gumilang ini siapa? Nah, inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya merasa di mata saya, Anda bukan seorang kiai, Anda bukan seorang syekh, tapi nama besar Anda semata karena akibat kontroversi yang sampaikan ke masyarakat Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di majlis yang mulia ini sering mendengar apa statement dia, pernyataan dia yang ngawur luar biasa itu. Yang namanya yang menggores perasaan kita apa? Al-Quran itu bukan kalamullah, gitu kan? Bukan kitab Allah, bukan firman Allah. Itu adalah perkataan Nabi. Wah, ini ngaconya luar biasa ya. Siapa mazhab kamu, wahai Panji Gumilang? Siapa manhaj kamu? Apa manhaj kamu? Berguru kemana engkau? Kan begitu ya pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kedua, begitu gampangnya saya dapat info melalui YouTube dari sahabat saya yang ngajar, tapi sudah keluar ya, yang 8 orang tadi. Ketika ada seseorang merobek dan menginjak-injak Al-Quran, saya kata dia nih, ya cukup sedikit marahlah. Bahasanya ini apa? Mensimplifikasi ya, menyederhanakan lah bahasanya. Artinya kalau ada seorang menginjak Al-Quran, merobek Al-Quran, yang marahnya sedikit saja katanya. Ini kan kurang ajar. Artinya apa? Masya Allah, saya harus ngomong apa gitu loh. Banyak lagi hal-hal yang sangat kontroversi. Terus dia menebarkan salam alaihim. Salam yang berbahasa Ibrani. Salam yang berbahasa Ibrani yang selalu diungkapkan oleh para Yahudi dan Zionis. Memang kita harus objektif membedakan antara Yahudi dan Zionis. Zionis adalah antek-antek negara yang basisnya dari Yahudi, tapi orang ini adalah yang dengan tanpa merasa dosa membantai kaum muslimin yang berada di Palestina dan di jalur Gaza. Ini Zionis. Kalau Yahudi itu orang-orang Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi itu Zionis. Kira begitulah gambarannya. Tetapi yang namanya salam Yahudi ini ditebarkan oleh seorang yang bernama Panji Gumilang. Apa motivasinya? Kalau saya mengutip dari seorang imam, Pak Imam namanya, pendiri dari pesantren Az-Zaitun,
Sekarang ini realitasnya Az-Zaitun itu sedang kolap, Pak. Sedang goyah secara finansial. Banyak berhutang di bank-bank. Entah kemana uangnya, tapi yang jelas si Panji Gumilang ini pernah ditangkap dalam kasus pidana menyelewengkan dana BOS. Dia secara edukatif ya, secara pendidikan, benar dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Secara otomatis dia mendapatkan dana BOS, dana bantuan untuk itu ya. Ya, tapi ini diselewengkan. Entah apa lagi dia membangun masjid yang begitu super mewah. Ya maaf saya belum pernah ke sana, tapi dari gambaran dari teman-teman yang men-share ke saya, bagaimana dapurnya, bagaimana kamarnya, masjid dan seluruh bangunan yang ada itu mewah namanya. Kalau dibandingkan dengan Gontor, mungkin berbanding langit dan bumi mungkin menurut saya. Jauh sekali kemewahan di sana. Tetapi kolab sekarang ini sedang butuh dana. Nah, terseliplah berita bahwa beberapa saat ke depan si Panji ini diundang oleh Israel untuk berkunjung ke sana. Untuk apa? Allahu a'lam. Asumsi saya bisa jadi dia mencari dana. Orang kalau sudah kepepet dari manapun dana itu ada, sikat saja. Urusan belakangan. Ini asumsi ya, dugaan seperti itu. Nah, kembali kita tadi, begitu gampangnya seorang Panji Gumilang mengangkat masalah-masalah yang berbau agama, tapi sama sekali sandarnya jauh dari Al-Quran, jauh dari Al-Hadis, jauh daripada kompilasi hukum-hukum dari Madzhabul Arba'ah. Saya mencontohkan begini, ketika Panji Gumilang ditanya oleh Andi F. Noya, jurnalis senior Metro TV yang botak itu ya, apa reasoning Anda, apa alasan Anda untuk sholat Idul Fitri menempatkan seorang perempuan di depan yang tiada adalah istri Anda, menempatkan seorang kafir, seorang Kristiani yang duduk sambil dia beribadah ala Kristiani, dan mengambil tempat physical distancing, jarak yang jauh-jauh. Nah, itu kan yang tergambar. Alasannya itu sama sekali nggak ghairu maqul kalau bahasa kami, nggak masuk akal, irasional. Jawabannya adalah memberikan penghormatan kepada yang namanya perempuan, istrinya. Kemudian memberikan penghormatan kepada seseorang yang kita mengedepankan toleransi dalam beragama. Maka orang Kristen boleh duduk di tengah-tengah kita beribadah. Lalu mengenai jarak. Kalau jarak itu, nah ini yang kelirunya luar biasa. Dia mengambil sebuah firman Allah, nanti bisa dibuka, di surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu surah ke-58. 58. Ayat 11. Nah, ini dia. Di sini disebutkan wa idza qila lahum tafassahu, apabila dikatakan kepada kalian wahai orang mukmin, ketika diperintahkan oleh Allah berlapang-lapanglah. Oke? Silakan baca, tolong dibaca. Sini. Apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu kepada beberapa derajat. Dan Allah meneliti apa yang itu ya maknanya. Tetapi Panji Gumilang
menyandarkan ungkapan dia dengan physical distancing, dengan adanya orang kafir, dengan adanya seorang perempuan di depan, menggantungkan dengan firman Allah di surah Al-Mujadilah ini. Artinya apa? Ngawur. Tidak ada korelasi antara asbabun nuzul dengan disampaikan lagi oleh sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW. Maksud firman Allah ini adalah, wahai orang yang beriman. Ini penjelasannya dari baginda Rasulullah. Apabila Anda datang atau berada di sebuah majlis, lalu tiba-tiba Anda masuk, Anda pengen duduk di tempat Pak Sardi umpamanya, lalu Anda menyuruh orang itu berdiri, Pak Sardi berdiri, dan kamu duduk di sana. Nah, itu haram bagi kamu. Dilarang keras. Ini dimaksudkan Al-Quran itu asbab nuzulnya kan begitu. Tetapi si Panji Gumilang mengambil firman Allah ini supaya kita berenggang-renggang itu agar tidak, ketika kita dekat, bau mulut kita tidak tercium setelah kita makan jengkol, makan pete, makan apa. Ini kan gaulnya luar biasa. Gaulnya luar biasa. Teringatlah saya begini. Allah dan Rasulnya, baginda Rasulullah Muhammad, mengutuk keras seseorang yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan logikanya. Hadisnya begini, man fassara al-Quran bi ra'yihi faqad kafar. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Sesiapa, kata baginda Rasulullah, menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, dengan pendapat otaknya, maka dia kafir. Ini Rasulullah menyatakan. Saya tambahkan hadis yang lain. Man takallama bil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara, ya takallam, membicarakan, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat otaknya, logikanya, maka kedudukannya nanti di akhirat adalah di neraka Jahannam. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang seseorang itu kalau tidak punya kapasitas keilmuan untuk menafsirkan Al-Quran, hati-hati. Pesan moralnya itu hadis-hadis itu. Makanya di Indonesia ini 10 jari saya. Ini tidak kurang dari 10 ini. Hanya 1, 2, paling 4, 5 orang, Pak. Ahli tafsir di Indonesia yang qualified. Tanpa bermaksud untuk merendahkan seseorang. Ada juga yang terkenal, seorang profesor doktor, tapi pandangan dari ulama-ulama yang lain, beliau juga banyak mengutip dari para mufassir yang lain. Berbeda, di zaman Rasulullah ada seorang ahli tafsir, siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini orang-orang hebat, apabila salah sedikit pun langsung ditegur oleh baginda Rasulullah dan seterusnya. Atau ulama-ulama pasca sahabat, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Bawi, Imam Al-Qurtubi, banyak tafsir, ahli tafsir. Dan sekarang ini, apalagi seorang Panji Gumilang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran, dia secara akademik, dia tidak jelas dari mana asal usulnya. Tiba-tiba dia menafsirkan Al-Quran, tafassahu wa tawassa'u. Itu kekeliruan yang luar biasa. Nah, kembali kita ke Panji Gumilang ini. Pak, Bu, di Indonesia ini, saya membaca rilis dari Kementerian Agama dan dari MUI, itu tidak kurang dari ratusan aliran sesat di Indonesia. Ratusan. Bahkan ada sebuah literatur itu menyebutkan tidak kurang dari 300 aliran sesat di Indonesia.
Langsung saya berbicara begini, apa parameternya? Apa standar yang disampaikan oleh MUI dan Kemenak sebuah aliran itu dianggap sesat? Itu apa? Pertama adalah mengingkari akan autentikasi Al-Quran, mengingkari akan kebenaran Al-Quran, autentikasi apa itu ya? Ketika sebuah aliran sudah tidak mengakui kebenaran Al-Quran, dia sesat. Itu versi MUI dan Kementerian Agama. Yang kedua apa? Yang mengingkari akan satu di antara rukun iman yang 6 itu. Di antaranya umpamanya ada sebuah aliran yang bernama Ahmadiyah Al-Qiyam. Ya kan? Apa? Dianggap sesat karena dia mengakui bahwa ada seorang rasul setelah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka agungkan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, artinya akhirnya mengingkari ya, mengingkari ketentuan syariah Islam dan para ulama-ulama, para mazhabul arba'ah, bahwa Rasul yang terakhir khatamun nabiyyin itu adalah baginda Rasulullah. Ada lagi di sini namanya gerakan lahiqo katala qudsa. Aneh lagi ini. Orang-orangnya orang-orang yang bersyahadat, Pak. Pakai jilbab. Ya paling tidak itu ya. Mengaku KTP-nya adalah Islam. Tetapi entah kenapa ketika sang pemimpin mengajak untuk mandi bareng di sungai dengan tanpa busana apapun, bercampur antara laki dan perempuan, inilah perilaku mereka. Ini aliran juga. Sesat luar biasa. Nah yang begini-begini, Masya Allah, banyak Pak. Ada Gatafar, gerakan tauhid, apa ya, yakni intinya aliran-aliran ini berbasis Islam, itu singkatnya. Semuanya bersyahadah, ya Allah ya Rabb. Ada lagi aliran yang mengaku diri sebagai Jibril, seorang perempuan. Elia, apa itu namanya itu? Eden. Nah itu Jibril loh, Masya Allah. Mari kita introspeksi. Kenapa aliran-aliran sesat ini tumbuh berkembang di Indonesia? Sementara negara kita adalah negara yang dikenal umat Islam terbesar di dunia. Indonesia, Pakistan, India, Nigeria, dan beberapa negara-negara lain. Yang terbesar adalah Islamnya di dunia adalah Indonesia. Dan sangat kontradiktif justru juga di Indonesia bertumbuh kembang bagaikan jamur di musim hujan, kira-kira begitu ya. Aliran-aliran sesat. Nah inilah nih timbul si Panji Gumilang ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sikap kita bagaimana? Sikap kita sebagai seorang muslim yang tentu kita berharap negeri ini adalah negeri yang digambarkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negara yang elok, yang cantik, yang indah, yang ramah. Wa rabbun ghafur, dan Allah meridhoi dengan jamaah, dengan masyarakat, dengan rakyat yang berada di negara itu. Itu kan yang diinginkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah dimaknai juga negara yang sumber daya alamnya luar biasa, kita bisa nikmati, dan orang-orang yang mencoba untuk merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kembali saya teringat dengan sebuah sejarah. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Seorang anak muda yang bernama
Muhammad Al-Fatih. Itu ya, Muhammad Al-Fatih, anak muda di Turki yang dahulu itu namanya Konstantinopel, yang mampu meruntuhkan kedikjayaan Imperium Bizantium Konstantinopel, yang ketika itu menjadi pusat peradaban Kristen terbesar di dunia. Kalau sekarang mungkin negaranya superpower. Anak muda Imam Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel ketika itu. Nah, ini kembali kepada pertemuan kita sebelumnya. Tapi apa makna yang ingin saya sampaikan? Ibrahnya apa? Kekuatan doa, Pak. Kekuatan doa yang dijalankan oleh Imam Al-Fatih kepada pasukan-pasukan yang hebat-hebat itu, yang tidak pernah meninggalkan salat wajib, yang selalu menegakkan salat rawatib, dan yang selalu menegakkan puasa-puasa sunnah. Maka perintah beliau, anak muda ya, kadang-kadang kita beliau itu konotasinya kepada orang lebih tua ya, tapi tidak apa-apa. Beliau sebelum 3 hari penyerangan untuk mengepung benteng Konstantinopel yang megah luar biasa itu, saya pernah lihat waktu ke Turki itu, memasuki kota Istanbul, itu ada bangunan Pak, luas, cuma kami tidak sempat berkeliling. Dari bus itu kelihatannya itu udah seperti benteng yang tidak, saya tidak bisa menggambarkan. Tingginya mungkin sekitar 11-12 meter atau lebih ya. Itu dikelilingi Pak, luar biasa. Nah, Muhammad Al-Fatih sebelum menyerbu benteng Konstantinopel ini, diperintahkan kepada, wahai tentara-tentaraku, berpuasalah kalian, puasa sunnah, bertahajudlah setiap malam, dan jangan kau lupakan setelah salat wajibmu, tegakkan salat sunnah rawatib ini. Head to head, kalau bahasa sekarang, kalau secara logika nggak mungkin pasukan Islam ketika itu menaklukkan Bizantium, Imperium Bizantium Konstantinopel, itu nggak mungkin. Ya mungkin bagaimana kita akan mengalahkan Rusia lah, kira-kira begitu. Bagaimana kita akan mengalahkan Jepang yang teknologinya luar biasa. Nggak mungkin kan? Tapi inilah kekuatan doa. Akhirnya apa? Pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh, ditundukkan oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Apa di balik itu? Apa rahasianya? Apa kuncinya? Ya kan, ini yang kita gali. Berdoa di setiap malam ketika menegakkan salat tahajud. Ini yang diperintahkan oleh Imam Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, kepada tentara-tentaranya. Akhirnya apa? Semua kocar-kacir, dan runtuhnya Konstantinopel ketika itu menjadi fenomenal di kalangan dunia peperangan saat itu. Allahu Akbar. Seorang imam, Muhammad Al-Fatih, mampu menaklukkan Konstantinopel yang begitu dikjayanya, begitu hebatnya, tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Bahkan di zaman Rasulullah 800 tahun sebelumnya berkali-kali sudah mau menaklukkan ini, tidak ada yang mampu menaklukkan. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansari juga gagal. Maka Abu Ayyub Al-Ansari kuburannya ada di Istanbul Pak, besar, dan diziarahin oleh para penziarah-penziarah. Gagal. Termasuk Sufyan, Abu Sufyan bin siapa ya, sahabat-sahabat gagal ketika itu. Kalau tidak salah, dari masa Rasulullah sampai ke eranya Al-Fatimiyah atau Turki Utsmani, 11 kali melakukan penaklukan, itu gagal. Tapi ketika dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lagi-lagi kembali, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa inilah kekuatan orang-orang mukmin.
Nah, untuk itu jamaah sekalian, sikap kita tetap kita tawadhu. Sikap kita tidak apa gegabah. Sikap kita tidak boleh represif istilahnya. Jangan kita panas, ada yang ngajak kita turun ke jalan langsung membuat keonaran, oh jangan dulu, tidak. Kalau people power yang digaungkan oleh Profesor Amin Rais, itu adalah people power yang sesuai undang-undang. Artinya unjuk rasa, kami tidak setuju dengan kebijakan Anda. Nah, itu mungkin. Itu masih ditolerir. Nah, Bapak Ibu sekalian, di rakaat pertama tadi, saya membaca surah Yasin ini, surah ke-36, ayat itu 65 yang akhirnya. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa dia tidak memaknai firman Allah ini? Semua perilaku kita nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Maka saya mengutip, nah ini sebenarnya saya berbicara tentang surah Yasin. Kalau di kampung saya, Pak, Bu, pemahaman mereka dengan surah Yasin ini luar biasa, agung sekali. Ya, saya mengakui itu. Saya mengakui itu. Dikatakan, saya sampaikan, hadis saya kutip dari Maktabah Asy-Syamilah. Ada sebuah, ya ini perpustakaan umum semuanya, tapi buku tebal, tapi semua ada di Google, itu semua ada. Bahasa Arab semuanya ada lengkap. Jadi kita juga tidak boleh antipati dengan ngambilkan dari Google. Emangnya kenapa? Tafsir Al-Qurtubi saya bisa mengakses dari Google. Tinggal kita download, keluar itu semua. Asli. Ibnu Katsir asli. Al-Baghawi asli, semua ada. Jadi jangan juga ngambilnya di Google. Nah, itu Anda tidak bisa secara arif menggunakan yang namanya teknologi, ya. Tidak boleh juga begitu. Nah, jadi di sini disebutkan surah Yasin itu adalah kata baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah qalbu dari Al-Quran. Qalbu minal Quran. Hadisnya sahih. Ada hadis yang lain dikatakan begini tentang surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu malam, maka wa asbaha maghfurun lah, dan di pagi harinya diampuni dosa-dosanya. Hadis sahih, Pak. Ini saya gali dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Tapi di sana tidak disebutkan secara spesifik barang siapa yang membaca surah Yasin malam Jumat 100 kali. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang ada barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, pada pagi harinya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itu hadis sahih. Saya sampaikan ini karena berdasarkan apa yang saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada yang salah. Nah, kalau masyarakat kami di Banjarmasin itu, saya tidak mengambil di Jawa ya, mungkin nanti saya salah. Karena saya tahu, sejak kecil Pak, kami dididik dalam suasana yang konservatif ya. Di kampung itu, setiap malam Jumat khususnya, wajib saya membaca ya si Iza waqa'atil Tabarakalladzi dan amma yatasa'alun. Itu wajib, Pak. Sahabat malam Jumat. Kalau malam-malam yang lain hanya surah Yasin dan terserah, kata om saya, paman saya. Saya dulu sejak kecil ikut paman saya karena orang tua saya meninggal ketika saya berumur
8 tahun, masih kecil. Jadi saya diasuh oleh paman saya di kampung, di Martapura itu, saban malam, dan lagi yang saya ingat sekali, saya katakan tadi sangat konvensional, konservatif ya. Saban malam Jumat itu Pak, saya ini mau aja untuk mengangkat, menyediakan, ada namanya prapen. Prapen itu ada arang dan ada dupanya. Kemudian ada tempat ibu-ibu menginang. Kalau di Jawa nggak ada menginang Bu ya. Yang ada siri, ada gambir, ada apa itu, ada pinang. Nah, orang-orang di sana itu familiar dengan itu. Saat malam Jumat saya menaruh itu di tengah-tengah rumah. Ada lagi yang unik, kopi pahit dan air putih panas. Ini yang saya lakukan, Mak, sampai saya tamat SD. Ya saya tidak ada tahu apa-apa. Dan om saya itu setiap pagi Jumat, keris-keris yang beliau miliki itu di atas dupa di apa, disajid apa gitu, dengan doa-doa tertentu. Allahu Akbar. Itu saya ngomong itu setelah saya mengerti ya. Tapi dulu itu yang saya lakukan. Nah, beginilah akhirnya orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Membaca surah Yasin itu puluhan kali. Saya teliti, adakah hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca Yasin sekian kali? Nggak ada Pak, ada tapi dhaif, bahkan palsu. Itu saya berani ngomong begini. Yang ada itu tadi, dikatakan Yasin itu bagian dari qalbu, isi dari Al-Quran itu adalah surah Yasin. Apa reasoningnya? Apa alasannya? Satu di antaranya, saya membaca tadi ayat di 65. Ada lagi di surah Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kan? Ini ada asbabun nuzul, Pak. Ketika itu Abu Jahal dengan begitu marahnya luar biasa mencari baginda Rasulullah. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Sesungguhnya Muhammad ada ketika itu. Ada ketika itu. Tapi si Abu Jahal ini sama sekali tidak melihat di mana keberadaan seorang yang bernama Muhammad ketika itu. Nah, para ulama mufassir ketika itu Allah menurunkan firman-Nya dengan waja'alna min baini aydihim saddan. Itu satu. Yang kedua adalah saya mengutip sebuah literatur dari ulama tabi'in. Ketika baginda Rasulullah pada satu malam itu adalah malam berhijrahnya beliau untuk menuju Yathrib. Orang-orang Quraisy ingin membunuh baginda Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menduduki posisinya baginda Rasulullah. Keluarlah Rasulullah dengan Abu Bakar. Tak seorang pun yang mengetahui keluarnya Rasulullah dari rumah itu, sehingga setelah Rasulullah sudah jauh dan dipimpin oleh seorang kafir Quraisy untuk menuju ke Yathrib, baru sadar orang-orang kafir Quraisy dan melihat ternyata yang tidur di tempat tidur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Lagi-lagi ada narasi yang mengatakan disitulah Allah menunjukkan kekuasaan dengan waja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan, kata Allah, benteng yang tertutup di muka, di belakang mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak mengetahui apapun yang terjadi. Ini satu di antara keistimewaan surah Yasin. Ada lagi yang lain. Nahnu nu'ammirhu wa nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kami panjangkan umur-umur umat manusia, kata Allah. Nanakishu, maka kami kembalikan keberadaannya seperti dia bayi kembali. Kan itu.
Itu asbabun nuzulnya. Jadi kita ini suatu saat menjadi pikun, menjadi lupa siapa kamu, siapa anda, siapa. Inilah ya Allah. Begitu kalau panjenengan nanti sempat baca tafsirnya itu luar biasa Pak. Nah saya tertarik tadi dengan ayat yang ke-65, apa al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di dalam tafsir disebutkan begini, yang maknanya pada hari kiamat kelak kalian dipanggil untuk bersaksi di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan dalam keadaan mulut yang tertutup rapat. Semua itu tertutup rapat, tidak ada satupun anggota badan kita yang akan berbicara. Nah ayat ini menjelaskan siapa yang akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan ini yang menjadi juru bicara. Siapa yang menjadi saksinya? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki yang akan menjadi saksi kita Pak, kemana kita, perilaku apa yang kita lakukan. Semua CCTV-nya itu akurat, valid, nggak bisa direkayasa. Jangan mentang-mentang ketika berpuasa CCTV yang ada di kilometer 50 pembantaian pasukan orang-orang yang mengawal Habib Rizik Syihab dihilangkan. Di dunia nggak bisa, di akhirat kelak nggak bisa. CCTV kita itu valid, nggak bakal ada yang mampu merubahnya. Nah itulah Pak. Bagaimana kita meresapi diri kita sekarang? Maka ya maaf, saya kadang-kadang sedih, menangis kalau mengembalikan ke diri saya. Apakah dosa-dosa kita selama ini terampuni oleh Allah? Itu saja. Maka ketika nanti kita di hadapan Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dibalas oleh Allah, diperlihatkan dan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, kejelekan, keburukan, yarah juga akan dibalas oleh Allah. Coba Pak, mari kita mengintrospeksi diri kita. Mudah-mudahan ini men-trigger kita. Pertama tadi, hati-hati dengan aliran sesat. Di sekeliling kita itu selalu kita berislah. Makanya Pak, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Dalam apapun ketika kita bukan melenceng dari kaidah-kaidah syariah, diperingatkan, ditegur dalam kerangka watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Kita tidak boleh pesimis dengan keadaan kita sekarang. Kekuatan yang kita miliki adalah doa. Maka kata Rasulullah, apabila kalian berdoa, maka yakinkan doa kalian itu akan diijabah oleh Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Antum tad'un Allah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Kalian berdoa kepada Allah dan yakinkan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf mungkin terlalu panjang ini, tidak ada maksud apapun. Yang saya sampaikan ini hanya sekedar watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sekecil apapun kezaliman yang kita temukan, perbaiki. Hadis Rasulullah saya tutup dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam tastati fa biqalbihi wa in lam bilisani wa in lam tastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, stratanya dengan kekuasaan kita bisa berubah. Kalau dengan tidak mampu kita tidak siapa-siapa, dengan tulisan-tulisan kita, lisan kita, dakwah kita. Ya mungkin dakwah ini mungkin yang saya sampaikan. Kalaupun juga kalian tidak mampu, tidak berdakwah, tidak menyampaikan apa-apa, cukup dengan hatimu. Apa maknanya?
kalian membenci dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh siapapun di negeri ini, kalian sudah berkontribusi untuk tidak sepakat dengan kezaliman itu. Meskipun kata Rasulullah itu lemah iman kamu, ya nggak apa-apa lah. Daripada kita ditangkap macam-macam gitu ya, kira-kira begitu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.